Malam itu, Sevilla tampak biasa. Lampu jalan menyala, kota bernafas pelan. Tanpa tahu, tragedi akan dimulai. Seorang gadis remaja meninggalkan rumahnya, tanpa firasat bahwa itu adalah langkah terakhirnya. Jam terus berdetak, tapi Marta tidak pernah kembali. Ponselnya mati, jejaknya menghilang, seolah kota menelannya hidup-hidup. Keluarganya menunggu. 1 jam, 2 jam, lalu malam berubah menjadi kepanikan. Polisi mulai mencari, tapi setiap jawaban justru melahirkan kebohongan baru. Kesaksian saling bertabrakan, cerita berubah-ubah, dan kebenaran semakin kabur. Hari berganti minggu, minggu menjadi tahun, tapi satu pertanyaan tak pernah terjawab. Di mana Marta del Castillo? Ini bukan sekadar kasus orang hilang, ini adalah luka terbuka bagi Spanyol. Marta del Castillo adalah remaja 17 tahun yang menjalani hidup sederhana di Sevilla, Spanyol. Ia dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Hari-harinya diisi dengan sekolah, bercanda, dan rencana kecil khas anak seusianya. Marta menyukai musik, jalan-jalan sore, dan menghabiskan waktu di luar rumah. Tidak ada tanda bahaya dalam kesehariannya yang terlihat mencolok. Bagi keluarganya, Marta adalah anak penuh kasih dan mudah membuat rumah terasa hidup. Ia sering berpamitan singkat saat keluar, seperti malam-malam sebelumnya. Tak ada yang menyangka malam itu akan mengubah segalanya. Karena sebelum tragedi itu, hidup Marta hanyalah kehidupan normal seorang remaja. Tanggal 24 Januari 2009 dimulai seperti hari Sabtu biasa di Sevilla. Marta menghabiskan siang hari dengan aktivitas ringan tanpa tanda-tanda bahaya. Menjelang sore, ia berpamitan kepada keluarganya untuk keluar sebentar. Tidak ada percakapan panjang, hanya janji singkat bahwa ia akan segera pulang. Senja turun, dan kota perlahan berubah lebih sunyi. Marta terlihat berjalan di lingkungan yang sudah dikenalnya sejak lama. Langkahnya ringan, tanpa rasa takut, tanpa firasat buruk. Malam datang, dan komunikasi terakhirnya tercatat saat hari hampir berganti. Setelah itu, Marta tak lagi bisa dihubungi. Jam berlalu, rumah mulai terasa terlalu sunyi. Kekhawatiran berubah menjadi kepanikan saat tengah malam terlewati. Malam itu berakhir tanpa kepulangan yang dijanjikan, dan tanpa disadari, sebuah tragedi besar telah dimulai. Beberapa hari setelah Marta menghilang, penyelidikan mulai mengarah pada temuan yang tak terbayangkan. Cerita yang sebelumnya terdengar biasa mulai menunjukkan celah-celah yang mengganggu. Polisi menemukan bukti-bukti kecil yang saling bertabrakan, namun membentuk gambaran besar yang suram. Setiap pemeriksaan justru membuka versi baru yang berbeda dari sebelumnya. Kebenaran terasa dekat, namun terus bergeser seperti bayangan di lorong gelap. Harapan keluarga perlahan runtuh saat arah penyelidikan berubah drastis. Penemuan ini menghapus kemungkinan bahwa Marta hanya pergi tanpa jejak. Spanyol tersentak. Ini bukan lagi kasus orang hilang biasa. Sebuah kejahatan besar mulai terkuak dari serpihan kebohongan. Dan sejak saat itu, pencarian berubah menjadi perjuangan menemukan kebenaran. Setelah laporan orang hilang dibuat, polisi segera memulai pencarian dengan asumsi Marta pergi secara sukarela. Asumsi awal ini membuat jam-jam pertama yang krusial tidak dimanfaatkan secara maksimal. Fokus penyelidikan lebih banyak tertuju pada kemungkinan kabur atau konflik pribadi biasa. Lingkaran terdekat diperiksa, namun pernyataan awal diterima tanpa verifikasi mendalam. Beberapa keterangan berubah, tetapi perubahan itu belum langsung dianggap sebagai tanda bahaya. Bukti fisik yang seharusnya diamankan sejak awal justru terlambat dikumpulkan. Lokasi-lokasi penting tidak segera disisir secara menyeluruh. Setiap keterlambatan memberi ruang bagi kebohongan untuk tumbuh.
Tekanan publik mulai meningkat ketika arah penyelidikan tampak tidak jelas. Polisi kemudian menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius. Kesalahan awal ini menjadi beban panjang dalam pencarian kebenaran. Dan sejak saat itu, setiap langkah harus mengejar waktu yang sudah hilang. Setelah bertahun-tahun penyelidikan dan persidangan, pengadilan akhirnya mencapai putusan. Pelaku utama dalam kasus ini adalah Miguel Carcaño yang terlibat langsung dalam kematian Marta del Castillo. Dalam persidangan, Miguel Carcaño memberikan pengakuan yang berubah-ubah tentang kejadian malam itu. Perubahan cerita inilah yang membuat pencarian jasad Marta tak pernah berhasil. Pada tahun 2012, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepadanya atas pembunuhan Marta. Ia dijatuhi hukuman penjara jangka panjang sesuai hukum Spanyol. Sementara itu, terdakwa lain dibebaskan karena kurangnya bukti kuat. Putusan ini memicu kekecewaan besar dari keluarga Marta dan publik. Bagi banyak orang, hukuman tak pernah sebanding dengan kehilangan. Karena tanpa jasad, luka itu tak pernah benar-benar tertutup. Hari berubah menjadi bulan, namun jasad Marta del Castillo tak pernah ditemukan. Setiap pencarian berakhir dengan kekecewaan dan kesunyian yang semakin berat. Lokasi terus berubah, cerita berganti, tetapi kebenaran tetap terkubur. Bagi keluarga, ketidakpastian ini adalah hukuman tanpa akhir. Publik Spanyol mulai marah, bukan hanya pada pelaku, tetapi pada sistem. Media menyoroti kegagalan demi kegagalan yang terasa mustahil diterima. Nama Marta menjadi simbol luka nasional yang belum sembuh. Kasus ini mengubah cara Spanyol memandang keadilan dan perlindungan anak. Hingga hari ini, satu hal paling menyakitkan tetap sama. Marta belum pernah benar-benar pulang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tapi tentang kebenaran dan hak sebuah keluarga untuk menutup luka. Selama kebenaran belum utuh, kasus ini belum benar-benar berakhir. Dan nama Marta del Castillo akan terus bergema dalam ingatan Spanyol.